Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bapak Ibu, sehat? Siap, Alhamdulillah alhamdulillah sehat, sehat. luar biasa. Masih semangat? Insya Allah semangat Bu. Masih sabar? Allah Sabar. sabar Bu. Allah sabar. Insya Allah sabar. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai, Bapak Ibu ya. Kita mulai sesi 209:00 sampai 10:00. Baik. Nah, kita sudah mulai mengerucut ke tugas ya Bapak Ibu. Tadi saya lihat Pak Hasan sudah menayangkan kembali desain pembelajaran literasi membaca. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke wawasan literasi terintegrasi. Bapak Ibu, jadi wawasan literasi terintegrasi, kemudian kita desain pembelajaran literasi terintegrasi. Dan itulah nanti yang akan menjadi tugas Bapak Ibu, yaitu RTL literasi terintegrasi. Ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Kita lihat. Oh maaf, saya lupa. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi niat kita, pembelajaran kita pagi ini ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Nah, desain materi. Mana ya? Kok desain kegiatan materi pendamping. Oke, sebentar saya tutup bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Iya. Tolong mic-nya diapa dulu Pak ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Iya, sudah kelihatan. Materi kita pagi ini adalah wawasan literasi terintegrasi. Iya. Nah, adapun tujuan kegiatan kita untuk 60 menit ini Bapak Ibu adalah peserta dapat memahami wawasan literasi terintegrasi. Oke, kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana mengaitkan 3 literasi berbeda menggunakan gambar di samping. Iya. Bagaimana mengaitkan 3 literasi berbeda. 3 ya Bapak Ibu. Boleh? Silakan Bapak Ibu, kita brainstorming curah pendapat tanggal 9 hari ini. Oke, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Boleh Pak Agus? Pak Agus Solihudin dari Miss Taufikia. Monggo Pak Agus. Itu gambar apa Bunda? Gambarnya nggak kelihatan Pak. Ini, oh Pak. Ayo, gambar apa Bapak Ibu ini? Itu gambar apa namanya? Nasi ada, Nasi ya, ada rotinya, ada dagingnya, dagingnya. ada daun Iya, daun selada ya. selada, Lagi, iya. Oke, silakan. Burger nasi. 3, bukan tumpeng ya Pak. 3 literasi. Silakan Pak Agus. Itu perintahnya apa aja Bu? Bagaimana mengaitkan 3 literasi berbeda menggunakan gambar ini Pak? Kita kan sudah belajar 4 literasi ya Pak. Ini ambil 3 aja. Oke, mungkin masih mikir nih. Belum Bu, Pak, masih Pak mikir, Bu. Husni, silakan Pak Husni. Iya Bu, gimana Bu? Silakan Pak, Bapak menanggapi mengaitkan 3 literasi. Oke,
untuk mengaitkan 3 literasi dengan gambar yang berbeda seperti gambar yang ada di layar. Yang pertama menyebutkan jumlah benda yang ada di dalam gambar, itu bagian dari literasi numerasi. Terus kemudian jelaskan bagaimana cara membuat nasi yang ada daging, selada, dan nasi keladi itu seperti hamburger itu mungkin bagian dari literasi membaca. Terus kemudian untuk yang literasi sainsnya, nasi itu berasal dari makhluk hidup apa, terus kemudian daging dari makhluk hidup apa, itu mungkin literasi sains. Oke Pak, Mungkin numerasi, sains, yang- dan membaca ya. Ada 3 ya Pak ya. Terima kasih Ya. Pak Husin. Silakan Husni. Ibu. Saya lihat sini. Ibu. Tuh ini nggak ada orang. Ibu Zuliati, silakan Bu. Ya, Ibu. Ya. Mati laptopku. Maaf Ibu, terkendali. Ayo, bolehlah kita ganti. Ibu Asia Nur Farida. Ibu Asia. Kok banyak enggak? Ini banyak enggak ini ya. Ibu Ragil. Ibu Naziro. Ibu Indah Kusuma Astuti, silakan Ibu. Ibu Indah. Ibu Siti Akromah, silakan. Menurut saya kurang lebih hampir sama seperti Pak Husni tadi, Bu Irma. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya itu masuknya ke literasi numerasi. Kemudian kalau kita dilihat dari cara pembuatannya itu masuknya literasi membaca. Terus mungkin yang beda ini saya tambahkan untuk literasi sosial budayanya itu kebiasaan makannya ya Bu ya. Kalau di situ kan disebutkan nasi itu kebiasaan orang Indonesia, kalau daging itu mungkin orang Barat, jadi itu masuknya ke sosial budaya. Begitu Bu Irma. Oke, terima kasih Bu Siti Akromah. Saya pingin satu lagi. Bu Indah kenapa jalan-jalan dari tadi kok? Ibu Suaul silakan. Suaul Basirah. Miss Taufikia ya, sama dengan Pak Agus. Silakan Bu Suaul. Iya. Kalau menurut saya 3 literasi yang terkait itu yang pertama nasi. Nasi itu berasal dari padi. Nah, padi itu termasuk ke literasi sains sama dengan selada. Kemudian untuk yang dagingnya itu berarti juga sains karena berasal dari hewan. Kemudian untuk yang literasi numerasinya bentuknya itu lingkaran, mungkin bisa untuk numerasi seperti itu. Kemudian untuk yang literasi budayanya sama seperti Bu Akromah, karena nasi itu makanan pokok orang Indonesia, kemudian yang daging itu makanan pokok dari orang Barat seperti itu. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih Bu Suaul. Iya. Baik. Nah, sekarang kita kemarin. Iya. Nah, ini satu lagi. Kita lihat brainstorming yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana menurut Bapak Ibu, gambar ini ya Bapak Ibu, ditinjau dari sisi literasi numerasi, sains, membaca, dan sosbud. Yuk silakan. Pak Husni. Ibu Sri Setiawati, Bu silakan. Ibu Sri Setiawati, adakah? Oke, Pak Rofik, silakan Pak Rofik.
Silakan Bu. Pak. Ibu, terima kasih atas Iya. waktunya. Iya. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang gambar di samping? Ditinjau dari beberapa literasi. Yang pertama ditinjau dari literasi numerasi. Itu bisa nanti merujuk kepada jarak berapa itu jaraknya. Iya. Ya kan, jarak kecepatan waktu. Kemudian untuk literasi sains itu bisa masuknya ke dalam ini masuk wilayah mana. Iya. Ya, kondisinya seperti apa, geografinya di situ. Kemudian di literasi membacanya di situ bisa berarti nanti disajikan itu ada sebuah peta, berarti nanti disuruh mendeskripsikan ini peta seperti apa. Nah, itu kan deskripsi teks bacaan itu. Kemudian sosial budayanya, bagaimana kondisi budaya yang ada di dalam peta tersebut. Itu mungkin itu Bu dari saya. Oke, terima kasih Pak Rofi. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Siti Akroma, apa ini? Siti Akroma, tadi udah ya. Saya kepingin lagi yang lain, kenapa nggak ada lagi kelihatan orangnya ya? Oke. Ini kok nggak ada. Ibu Erni, Pak Ibu Ragil, jadi kemana ya orang? Nggak ada yang on cam. Ibu Naziroh ada? Bapak Ibu coba on cam dulu Bapak Ibu. Ini aja saya stop share dulu ya. Saya mau lihat banyak-banyak. Nah, ini on cam hanya berapa ya? Hanya Ibu Suaul, Pak Raufik, Solihuddin, Pak Usni, Siti Akroma, Ibu Naziroh. Kok cuma Naziroh kan Ibu yang belum ini. Kemudian, nah cuman ini yang on cam. Naziroh yang belum berpendapat Bu. Iya boleh. Memang rencana saya mau Ibu Naziroh ini, cuma yang lain kemana? Bu, Bapak Ibu coba di kan Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah on cam, coba ditelepon teman satu madrasahnya Bu, suruh on cam ini dulu. Coba Bu, nanti saya kondisikan di WA group coba Pak. Kondisikan coba iya. Ya untuk on cam. Ini kok on-cam-nya cuma segini ya dari kemarin. Gini. Coba Pak di apa Kak di grup Pak suruh on-cam semua. Ini kan bagian dari penilaian. Oke. Silakan Bu Naziroh, saya tayangkan lagi. Ya. Terima kasih Bu. Iya, saya tayang lagi. Dari gambar itu ditinjau dari sisi literasi numerasi, kita bisa mengetahui jarak atau waktu suatu tempat itu ya Bu. Iya. Yang literasi sains itu bisa mengetahui keadaan alam di kota itu. Untuk literasi membaca, kita bisa tahu membaca sebuah dena atau peta. Yang literasi sosial budaya tentang keadaan alam atau lingkungannya kota itu. Itu Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya nggak tahu nyuruh siapa lagi, nggak ada lagi wajah orangnya di sini. Baik. Oke, kita. Nah ini untuk semua lagi ya yang belum boleh. Nah, silakan Bapak Ibu. Otomatis ya, silakan Bapak Ibu ambil sekarang benda yang ada dekat Bapak Ibu. Silakan 1, 2, 3. Ambil. Apa yang paling dekat? Acak aja. Acak aja. Silakan Pak Agus. Oke. Pak Usni sudah standby dia tunjukkan. Oke, silakan Pak Usni. Pertanyaannya, coba ceritakan benda yang Bapak Ibu ambil tadi dari berbagai sudut pandang literasi. Silakan Pak Husni. Aduh. Salah alamat ini. Kenapa Pak? Ayo Pak, silakan. Jangan diganti. Silakan Pak Usni. Posisi dulu. Baik, berdasarkan literasi numerasi, air mineral ini merupakan air mineral 600 ml. Iya. Jadi secara numerasi merupakan ada angka dan satuannya. Kemudian secara sains air itu merupakan salah satu benda mati dan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian untuk literasi membacanya, air mineral yang saya beli ini di sini ada keterangannya
Le minerale, terus fresh mineral water, produce from source in the mountain. Jadi intinya airnya berasal dari gunung, bisa dibaca. Kemudian untuk yang sosial budaya, kalau dulu pangsa pasar dikuasai oleh aqua, sekarang sudah mulai disaingi oleh le mineral. Jadi budayanya sudah mulai bergeser. Sepertinya itu, Bu. Terima kasih, Pak Husni. Terima kasih, Pak Husni. Ayo, siapa lagi yang sudah on cam ini? Ini lagi orangnya nih. Oke. Ibu Siti Akroma, silakan. Apa yang tadi Bapak Ibu ambil? Buku, Bu Irma. Kalau dari segi numerasinya itu mungkin ini jumlahnya 1. Kemudian dari sains ini buku termasuk benda abiotik nggih. Untuk membacanya di sini ada keterangan untuk pabrik atau tempat produksinya. Ada keterangannya untuk literasi membaca. Kalau untuk sosial budayanya ini kok saya belum nemu ya, Bu. Sosial budayanya apa ya? Gitu, Bu Irma. Makasih, Bu. Bu Suaul, silakan. Ya, Bu. Saya tadi ambil handphone, Bu. Ya, oh. Iya, kalau saya ini untuk handphone, untuk yang literasi numerasinya, menurut saya ini tentang balok, nggih, karena ukurannya bentuknya seperti balok untuk hitungan numerasi. Kemudian untuk literasi membacanya, apa ya? Oh, bisa untuk akses, Bu, untuk akses informasi seperti itu. Kemudian untuk literasi sainsnya, HP ini termasuk benda biotik karena benda mati. Kemudian untuk literasi sosial budaya, HP bisa untuk berkomunikasi dengan orang, ya, untuk telepon mungkin atau untuk video call seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ibu Juliati, silakan, Bu. Udah ketemu laptopnya? Ibu Juliati. Iya, Bu, tadi tiba-tiba mati sendiri. Silakan, Ibu. Yang saya pegang ini adalah sabun cair cuci tangan, Ibu. Oh, iya, iya. Untuk numerasinya di sini kan botol, jadi ukuran milinya. Di sini tertera 100 mili. Untuk sainsnya adalah bahan yang digunakan, kandungan yang digunakan untuk membuat sabun. Itu tertera di sini ada etil alkohol, water, color, glycerin. Untuk membacanya di sini juga tertera cara pemakaiannya. Cara pemakaian sabun ini. Untuk sosial budaya, membudayakan untuk selalu cuci tangan untuk setiap kegiatan sebelum kegiatan apapun. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Terima Ibu Juliati. kasih. Ibu Salsabila. Ayo, Bu, silakan. Apa tadi benda yang diambil, yang direkatnya? Mengambil spidol. Untuk literasi numerasinya ini bisa diukur ketinggian, ukuran tingginya. Kalau untuk sains itu dari tintanya yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Untuk membaca, mendeskripsikan penggunaan spidol. Untuk sosial budaya, untuk sosial budayanya kalau saya untuk yang sosial budaya masih kurang itu. Sudah, Bu Salsabila? Baik. Oke, saya stop share dulu. Iya. Coba Bu Salsabila di-mute-kan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke slide berikutnya ya. Tadi ada 3 slide yang menyuruh kita membahas satu objek dari berbagai sudut pandang. Tadi ada
makanan semacam burger ya, jenis makanan, kemudian ada HP pas tadi diletakkan tentang apa ya, tentang tempat ya, letak satu wilayah, dan terakhir adalah benda yang Bapak Ibu ambil spontan. Jadi begini Bapak Ibu, apa ya tujuannya kita disuruh membahas satu objek tapi dari berbagai sudut pandang. Ini kan nanti kan kita akan implementasikan kan ke pembelajaran. Dalam hal ini yaitu literasi terintegrasi. Nah, apa tujuannya? Jadi gini Bapak Ibu. Ya. Begini, kalau kita terbiasa memandang atau menganalisis satu objek itu dari sudut pandang, maka kita akan memahami objek itu secara komprehensif, menyeluruh, bukan parsial, sehingga kita utuh memahami satu konsep itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita tidak mudah menyela, kita tidak mudah menjudge sesuatu itu karena kita sudah pandang satu objek itu menyeluruh. Nah, begini Bapak Ibu ya, ke depan siswa kita itu kan di pembelajaran siswa itu kita kan akan kita terbiasakan nih memandang satu fenomena, memandang satu objek itu dari berbagai sudut pandang. Kan itu nanti akan kita biasakan dalam pembelajaran, kita akan masukkan literasi terintegrasi. Nah, semua yang kita berikan kepada siswa di kelas itu kan akan ada manfaatnya di kemudian hari untuk siswa kita. 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, tentu kita berharap apa yang kita berikan hari ini itu nanti akan berbekas di mindsetnya, di pikirannya, dan itu akan dia terapkan kalau di kemudian hari setelah dia hidup di masyarakat. Nah, apa manfaatnya Bapak Ibu? Apa enggak begini ya? Kok pusing amat ya? Kok pusing ini mikirin satu objek kok dari sudut ini apa, sudut ini apa, sudut ini apa. Udah, kita sebut aja. Itu apa? HP. Ini HP. Ini botol minuman. Ini apa? Nah, ini spidol. Ini apa? Buku. Cukup. Yang penting anak tahu buku itu apa? Untuk tempat menulis. Buku itu apa? Untuk membaca. Ini le mineral apa? Untuk minum. Cukup. Benarkah itu? Benar. Benar, Bapak Ibu. Tapi kita bukan sekedar anak itu benar, tapi dia paham, mampu menganalisis. Karena apa? Dia akan hidup di masyarakat, Bapak Ibu. Dia akan hidup di masyarakat dan dia akan menghadapi berbagai fenomena yang sifatnya kompleks. Nah, kalau dari awal kita sudah terbiasa membawa siswa kita itu ke arah pemikiran yang komprehensif, maka dia kelak nanti di masyarakat, dia akan memandang satu fenomena itu, satu kejadian itu secara utuh, secara kompleks. Sehingga dia tidak akan mudah menjudge sesuatu itu dengan apa ya? Dengan sepihak. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita tadi disuruh dilatih coba HP tadi kan menunjukkan wilayah, tempat, ada sinyal. Nah, ini dari sudut pandang ini apa? Nah, sudut pandang ini apa? Nah, hari ini kita masih menyuruh mereka seperti itu. Tapi apa manfaatnya ke depan? Nah, sehingga begini. Saya bikin analoginya seperti ini Bapak Ibu. Manfaatnya nanti ke depannya. Kalau misalnya gini, ada seorang, kalau di Semarang apa istilahnya? Kalau kami di Medan anak gadis ya. Kalau di Semarang apa itu Pak Rofik? Apa ya? Kalau di Semarang anak gadis apa istilahnya? Ada anak gadis. Sama. Oh sama ya, anak gadis sama. Oke. Ada seorang anak gadis Pak Rofik selalu pulang malam. Selalu pulang jam 11, jam 12 malam. Pasti masyarakat akan ngomong gini Pak Agus, itu sudah tidak benar kerjaannya. Seorang anak gadis perempuan kok malam-malamnya sampai tengah malam pulang. Nah, judge. Karena yang dilihatnya satu fenomena itu dia lihat dari satu sudut pandang Bu Naziro. Apa yang dia lihat? Pulang malam. Setiap malam jam 11 malam. Berarti kesimpulan apa? Pekerjaannya tidak baik. Nah, di luar dia kerjanya tidak baik.
Nah, apakah sudah benar si gadis itu pekerjaannya tidak baik? Belum tentu kan Pak Agus? Nah, belum tentu. Tapi coba dia kalau sudah terbiasa kita bawa kepada satu pemikiran yang memandang satu objek itu dari berbagai sudut pandang, maka pasti dia akan gini. Tidak akan berani dia gegabah mengambil kesimpulan. Harus dia lihat. Oh, itu kenapa ya selalu pulang malam tuh si A itu? Oh, ini nggak benar ini kerjaannya ini, kata ibu A, ibu seorang ibu. Nah, ibu lain bilang gini, atau orang lain, oh jangan, kita jangan juru judge dia pulang malam itu, pekerjaannya nggak benar di luar sana. Itu coba kita lihat. Pertama, itu bapaknya baru meninggal loh. Tulang punggung keluarga baru meninggal. Adiknya 3 lagi loh sedang dalam pendidikan, butuh biaya. Ibunya itu seorang janda yang nggak punya pekerjaan tetap dan sedang sakit. Jangan-jangan dia itu pulang jam 11 malam cari tambahan pekerjaan untuk tambah ekonomi untuk menyekolahkan adiknya dan membantu ibunya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang diambil tuh dari berbagai sudut pandang. Sehingga kesimpulan yang diambil tuh sifatnya general, komprehensif, utuh. Itu menunjukkan apa? Dia tidak gegabah, tidak sepihak menjudge perempuan tidak baik. Nah, ternyata benar bahwa si A itu baik-baik aja kerjanya di luar sana. Karena faktor ABCD tadi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan si perempuan itu juga tidak baik kerjanya. Bisa saja. Tapi dengan adanya, dengan terbiasanya seseorang itu menganalisis sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, maka dia akan positif dalam memahami segala sesuatu. Dan itu akan terstruktur pemikirannya dan itu akan membawa kebaikan gitu Bapak Ibu. Itulah gunanya kita itu dibiasakan memandang satu objek itu dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak mudah kita menjudge. Nah, seperti itulah dia. Jadi makanya tadi kita diarahkan. Nah, coba kalau makanan itu tadi dari sudut numerasi apa? Dari sudut sains apa? Nah, itu kita masih dalam konteks belajarnya, Pak. Masih dibicarakan sainsnya apa, numerasinya apa, membacanya apa, sosbudnya apa. Itu karena kita sedang dalam konteks belajar. Tapi nanti ke depan, kan nggak ditanya itu kan Pak Agus, ada satu fenomena, tawuran pelajar. Ayo Ananda, coba. Dia sebagai anggota masyarakat, dia tawuran pelajar nih. Wah, tawuran pelajar. Coba ya, saya hitung dari sudut numerasi ya. Berapa yang tawuran ya? Kan nggak gitu lagi kan Pak Agus? Dari sosial budaya saya nilai dulu ya. Ini membuat masyarakat jadi bingung. Oh, dari sudut sains apa ya? Nggak seperti itu lagi nanti kalau sudah di masyarakat. Tapi dia sudah menganalisis dari berbagai sudut. Karena terbiasa sewaktu di madrasah, dia dibiasakan memandang satu konsep itu, satu fenomena itu, satu objek itu secara komprehensif. Nah, nanti kan ke sana nanti akhirnya jangka panjang Pak Agus ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Iya. Nah, iya. Baik, Bapak Ibu, di sini kita ada 4 literasi. Bapak Ibu sudah menerima dari kami tim instruktur masing-masing 4 literasi ya Bapak Ibu ya. Saya pesankan kemarin Bapak Ibu tolong di print out, yang penting CK-CK-nya saya sudah print out Bapak Ibu. Nah, jadi saya tidak nyuruh aja tapi saya sudah lakukan. Oke. Baik. Nanti Bapak Ibu akan menganalisis satu tema dari 4 sudut pandang literasi. Pertama, dari literasi membaca, CK-nya CK apa? Dari literasi sosbud, CK apa? Dari literasi numerasi, CK apa? Sains juga CK apa? Nah, kemudian apanya yang mau kita integrasikan Bapak Ibu? Kita kenali kompetensi dan subkompetensi keempat literasi. Kompetensi apa yang mau kita integrasikan dan dari CK berapa.
Nah, Bapak Ibu sudah boleh lihat. Coba Bapak Ibu saya minta, saya kemarin izin tolong di print out. Ini saya sudah print out Bapak Ibu. Ini untuk sosial budaya, CK apa, kemudian konten subkontennya apa. Nah, saya sudah print out ini, kemudian membaca. CK-nya CK 1 sampai 4. Ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi dan subkompetensinya ada 3. Kemudian untuk sains, ya sainsnya itu kompetensinya ada 3, subkompetensinya ada lagi masing-masing. CK-nya juga sudah saya print out ini semua. Bapak Ibu ini harus kita pegang karena kita mau mendesain. Nah, itu yang saya pesankan semalam ya Bapak Ibu. Kemudian untuk literasi numerasi ya Bapak Ibu. Nah, ini juga saya ambil nih. Ada konteks personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Konten subkontennya ini ada, yaitu subkontennya representasi, bilangan, dan semua. Ini sudah saya print out Bapak Ibu sebagai bekal, bahan untuk kegiatan kita pagi ini. Jadi Bapak Ibu harus sudah siap pegang ini ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada di tangan udah susah kita. Karena kita kan bukan satu literasi yang mau kita bahas hari ini, tapi 4 literasi. Jadi Bapak Ibu tadi kata Pak Hasan sesuai dengan quotes-nya, sabar dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bebannya lebih berat dari kami guru sanawiyah atau aliyah. Kami 1 literasi aja. Bapak Ibu karena di madrasah ada tematik, jadi 4 literasi. 4 ya Bapak Ibu kita mengintegrasikannya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini gambarnya ini ada nanti tema, kita pilih Bapak Ibu siapkan tema ya yang ada di madrasah di MI. Nah, 1 tema ini nanti Bapak Ibu akan kita integrasikan ke tema ini yaitu 4 literasi. Ya. Nah, apanya yang mau kita integrasikan Bapak Ibu? Pertama, kompetensi apa di Sosbud yang mau kita integrasikan ke tema. Jadi temanya tema A, ya tema A misalnya. Kalau dari Sosbud cocoknya kompetensi apa ya yang nyambung ke tema itu? Kalau dari membaca apa ya? Dari sains apa dan numerasi apa? Selanjutnya, CK berapa yang akan kita desain pembelajarannya? Bapak Ibu ya. Baik, nah contohnya di sini. Ini dia. Ini contohnya. Tema 3, kelas 5, K13. Makanan sehat. Ini temanya ya Bapak Ibu. Baik. Kompetensinya, ayo kita lihat. Dari literasi membaca, kompetensinya. Ayo Bapak Ibu silakan buka kompetensi yang ada di literasi membaca Bapak Ibu. Yo, kita sekarang langsung lihat kompetensi yang ada di literasi membaca. Oke. Iya. Di sini ada 3. Ada 3. Bapak Ibu. Yo, saya udah siapin nih ya. Nih, saya udah siapin. Yo. Nah, ada 3 literasi. Ada 3 kompetensi di literasi membaca Bapak Ibu. Ya. Pertama, menemukan dan mengakses informasi. Kedua, menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, di slide kita ini dipilihlah kompetensi apa? Menemukan dan mengakses informasi. Nah, pertanyaan begini. Bu Irma, kenapa dari yang 3 literasi dari 3 kompetensi yang ada di literasi membaca, mengapa ini yang menjadi pilihan? Kan begitu ya pertanyaannya kan Pak Rafiq ya? Kan ada 3 kompetensi ya di literasi membaca. Kenapa ini yang menjadi pilihan Bapak Ibu? Nah, disinilah diperlukan kejelian dan logika berpikir gurunya. Yang kita tuju apanya? Makanan sehat, materi makanan sehat. Nah, kalau materi makanan sehat, apa ya yang cocok kompetensinya ya di membaca? Oh, menemukan dan mengakses informasi. Kenapa? Kalau mengevaluasi dan merefleksikan, ini kayaknya belum pas. Jadi kita juga bermain logika berpikir kita Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pindah ke literasi sains. Ya, kita buka ya Bapak Ibu literasi sains. Ya, ya kompetensinya di sini ada 4. Ya. Nah,
di sini ada 4 kompetensi di literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data dan bukti ilmiah. Ini disebut kompetensi, kita cari subkompetensinya. Menganalisis fungsi organ. Kita cari di mana posisinya ini. Nah, dia berada di kompetensi menafsirkan data dan bukti ilmiah. Subkompetensinya menganalisis data. Nah, di sini diambilnya dari subkompetensi dari kompetensi 3. Literasi sains diambilnya dari kompetensi 3. Sekali lagi, mengapa ini yang ditentukan menjadi kompetensi atau subkompetensi literasi sains? Nah, di sini lagi Bapak Ibu, di sini dibutuhkan kejelian gurunya, logika berpikir gurunya. Bapak Ibu pelajari semua kompetensi yang ada di sini, baru Bapak Ibu pilah dan pilih yang mana ya yang cocok untuk tema makanan sehat. Nah, seperti itu mekanismenya Pak Rofi, Pak Husin, ya. Baik, kita sekarang ke literasi numerasi. Ayo kita buka. Itu saya bilang kemarin di print, ya Pak, di print. Jangan kalau di file kita bolak-balik tutup buka, HP kita repot, ya. Nah, literasi numerasi kompetensinya apa? Memecahkan masalah terkait perbandingan. Memecahkan masalah terkait perbandingan. Oke. Kita berada di, saya lihat dulu. Ini dia, kita lihat. Memecahkan masalah terkait perbandingan. Perbandingan makanan sehat ya Bapak Ibu. Nah itu kompetensinya. Kita lihat di sini. Bapak Ibu ada yang mengeprint konten dan subkonten literasi numerasi Bapak Ibu? Coba dibantu. Memecahkan masalah terkait perbandingan. Pola bilangan. Bapak Ibu yang masuk mengajar matematika, silakan dipelajari, diamati. Kompetensinya. Memecahkan masalah. Coba kita lihat Bapak Ibu di mana CK-nya memecahkan masalah. Kita buka ya Bapak Ibu. Ada yang sudah ngeprint Bapak Ibu, coba dilihat untuk literasi numerasi. Coba kita lihat yang saya literasi numerasi. Tadi ada yang kirim literasi numerasi ya. Tadi Ibu apa ada kirim? Ini dia mana tadi ya? Yang hari ini? Bu maaf tadi yang dicari subkonten ya, yang Iya. numerasi. Iya. Kompetensi, yang kompetensi. Silakan Bu. Subkonten, Iya. subkonten dan subkonten literasi numerasi ya. Iya. Itu ada subkonten representasi bilangan, sifat urutan, pecahan, dan operasi hitung. Itu konten bilangan. Iya, konten bilangan. Subkontennya, subkontennya mana yang lebih tepat, Bu? Subkontennya itu sifat bangun datar dan simetri, luas keliling bangun datar, satuan waktu, panjang berat, sifat bangun ruang, dan pengukuran sudut bangun ruang. Oke, di situ ya Bu ya. Nah, itu dia. Oke, sifat bangun berarti di subkontennya ya Bu. Subkonten literasi numerasi. Oke, di situ dia. Oke. Sekarang kita ke literasi sosbud. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kompetensinya yang ada di sosbud kita lihat. Yaitu menganalisis keberagaman makanan daerah. Ya. Nah, kita coba ke konten. Kalau daerah masuk kemana Bu? Coba. Akomodatif dan inklusif. Ya Bapak Ibu ya,
yaitu mempertahankan kearifan lokal. Nah, berarti dia di sini masuk konten akomodatif, inklusif, subkontennya mempertahankan kearifan lokal, CK-nya atau kompetensinya yaitu menganalisis. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi ya. Kita Bapak Ibu sekali lagi, ini kita mau latihan dulu nanti di desain. Ayo kita buka sekali lagi Bapak Ibu. Ya, baik. Ini temanya makanan sehat. Sudah, kita akan mengintegrasikan 4 literasi dalam tema makanan sehat. Jadi, contoh yang ada di sini Bapak Ibu, di sini sudah sekaligus menunjukkan kompetensinya sekaligus kontennya. Nah, di literasi membaca kompetensi kompetensinya menemukan dan mengakses informasi. Berarti ini kompetensinya. Ya, kontennya berarti konten membaca, ya Bapak Ibu. Kemudian sains juga itu berarti kalau di sains ini berarti kompetensinya menganalisis konten. Kontennya adalah apa? Fungsi organ. Nah, numerasi, apa kompetensinya? Memecahkan masalah. Dan kontennya apa? Terkait perbandingan. Di literasi sosial budaya, kompetensinya apa? Menganalisis. Kontennya apa? Keberagaman makanan daerah. Jadi Bapak Ibu, yang 4 ini sekaligus sudah menunjukkan mana ini kompetensinya, ini kontennya. Memecahkan kompetensinya, memecahkan masalah kompetensinya, perbandingan kontennya. Menganalisis kompetensinya, fungsi organ pencernaan kontennya. Menganalisis kompetensinya, keberagaman makanan daerah kontennya. Ya Bapak Ibu, ini dia gambarannya. Oke, yuk kita nih contoh berikutnya. Lihat Bapak Ibu, ini contoh yang lain lagi. Nah, kalau tadi dari K13, sekarang dari Kurmer. Temanya adalah ekosistem. Ekosistem ya. Nah, mari kita mengintegrasikan 4 literasi. Coba silakan Bapak Ibu, saya sorry. Kok ke atas. Iya. Ibu Salsabila, Ibu Sri Setiawati. Ibu coba sampaikan di sini ke 4 literasi ini yang mana kompetensinya, yang mana kontennya. Silakan Ibu. Dari membaca duluan. Silakan Ibu Sri. Bu Sri, coba lihat kemari Bu Sri. Ibu Sri sudah print out enggak ini? Sudahkah Ibu Sri? Belum. Belum atau sudah kok nggak kedengaran suaranya? Baik. Ibu Siti Khosiatun, sudah di print ini Bu? Bu, baru masuk. Sudah di print bahannya Bu? Ibu Akroma, sudah? Ini kebetulan yang baru di print yang sosial budaya untuk capaian kompetensinya Ibu. Wah. Yang lain belum. Aduh. Ibu tolong kan kalau Ibu ada di madrasah sekarang, bantuan temannya Bapak Ibu untuk ngeprint supaya ada bahan kita waktu mendesain nanti Bapak Ibu. Kalau tidak ada bahannya itu gimana kita mau mendesain literasi terintegrasi kalau cuma satu yang dipegang. Kan ada teman sedang berada di madrasah ini saya lihat Bapak Ibu. Minta tolong kepada temannya Bapak Ibu
dikirim filenya untuk di print out. Kan udah saya bilang semalam, saya bilang kan dari kemarin, Bapak Ibu besok disiapin. Saya juga kemarin ngeprintnya Bapak Ibu. Ya, nah disiapin. Karena selama ini kan saya pegang 1 literasi aja. Pak Rofik sudah di print Pak? Belum Bu, belum semua. Ini lagi error, print out-nya lagi dibenerin. Mohon maaf. Yang sudah ngeprint siapa Bapak Ibu? Keempat-empatnya. Oke lah. Baik Bapak Ibu. Ibu Indah. Ibu Indah. Ibu Indah ini lagi di mana ya? Ibu Zuliati. Ibu Juliati, coba. Mohon maaf Ibu, saya baru mengeprint 1 yang itu CK yang sosbud. Untuk yang lainnya, mohon maaf, saya belum sempat karena ada musibah keluarga. Itu saya harus nungguin keluarga rumah sakit, jadi saya memang benar-benar belum sempat untuk mengotak-atik yang saya download Ibu. Baru saya ngeprint 1 aja, itu yang CK sosbud. Kalau Ibu ada di madrasah boleh minta bantuan temannya Bu, kan yang sedang tidak bertugas, operator atau siapa, minta bantuan di print dulu sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sedang berada di madrasah minta izin sama kawannya dulu. Mohon maaf Ibu, yang CK dan lain sebagainya itu ada di LMS apa yang jenengan share di grup WA ya Ibu? Yang di grup WA itu datanya dari LMS Bu, sama. Maksudnya kenapa kami share, mana tahu Bapak Ibu dari laptop repot, jadi kami kirim aja ke WA. Gitu ya. Baik. Kita lihat lagi kemari Bapak Ibu. Ya, ini temanya ekosistem. Dari literasi membaca, apa yang kita tentukan? Menganalisis teks informasi. Dari numerasi menghitung. Hitung apa? Durasi waktu. Dari sains melakukan penyelidikan. Dari sosial budaya mengenal keberagaman budaya nasional. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan apa kompetensinya, apa kompetensinya masing-masing dari literasi ini, itu kejelian Bapak Ibu sebagai guru mapelnya gitu, atau guru kelasnya. Jadi Bapak Ibu langkahnya di sini adalah untuk mendesain pembelajaran integrasi ini. Pertama sekali kan Bapak Ibu tentukan tema yang ada di kelas Bapak Ibu. Tentukan dulu temanya. Nah, seperti ini ekosistem. Di sini makanan sehat ya dan lain-lain. Setelah Bapak Ibu tentukan temanya, maka selanjutnya Bapak Ibu pilih literasi apa yang cocok saya integrasikan ke tema ini. Nah, dasar pertimbangan Bapak Ibu menentukan cocok atau tidak, Bapak Ibu pahami dulu konsep makanan sehat ini atau materi makanan sehat ini tentang apa. Baru Bapak Ibu buka-buka ini kompetensi yang ada di 4 literasi. Minimal Bapak Ibu mengintegrasikan 2 literasi. Tidak harus 4, minimal 2. Minimal 2. Nah, bagaimana atau apa dasar kita menentukan? Ibu harus pelajari dulu materi makanan sehat, kemudian semua kompetensi yang ada di 4 literasi. Mana ya yang cocok ya? Kalau ini mana yang cocok ya? Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, jadi di sini perlu kejelian berpikir Bapak dan Ibu untuk mencocokkan literasi apa yang pas diintegrasikan ke tema. Kemudian setelah ketemu kompetensinya, oh ini kompetensi dari sains ini, materinya, baru kompetensi apa yang cocok. CK berapa nanti kita lihat hasilnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang literasi terintegrasi itu apa? Ini dia. Kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan, mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai literasi. Minimal 2 literasi, maksimal 4.
Bapak Ibu untuk RTL nanti Bapak Ibu, tugas berikutnya sampai pribadi besok untuk dipresentasikan di ruangan ini, minimal 2 literasi. Ambil yang 2 itu aja Bapak Ibu, nggak usah 3, nggak usah 4 untuk kita RTL, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Ya Bapak Ibu ya, baik. Jadi di sini dituntut apa kita sebagai guru? Kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas. Sesuatu itu apa Bapak Ibu? Objek yang kita pelajari, konsep yang kita bahas. Nah, itu dia. Nanti Bapak Ibu diharapkan apa? Mampu mengakses materi tadi dari berbagai sudut pandang literasi. Oke. Sebelum ini coba saya tayangkan dulu ini. Nah, jadi Bapak Ibu boleh lihat ini dulu. Mana dia ya? Nani wawasan materi. Oke. Iya, Bapak Ibu coba dibaca dulu ini wacana di atas ini. Ya. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu nih. Ternyata saya geser dulu ya. Oh. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu untuk bahan diskusi kita. Nah, sudah Bapak Ibu? Ayo kita diskusi. Dari wacana ini ada berapa literasi Bapak Ibu yang terintegrasi di sini? Silakan. Boleh kasih pendapat? Ibu Sri Setiawati, berapa literasi di sini, Bu? Pak Agus, silakan Pak Agus. Ada 4, Bu. Silakan Pak. Bagian-bagiannya diantaranya literasi numerasi itu luas wilayah, kemudian total wilayah, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, kemudian jumlah pulau di Indonesia, kemudian negara kepulauan ke-6 di dunia, kemudian penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduknya mencapai 274.790.244 jiwa. Itu diantaranya literasi numerasinya, Bu. Untuk literasi membacanya. Oke Pak, berarti dari literasi numerasi ya Pak? Iya. Iya, literasi apa lagi Pak? Literasi membacanya itu ya, literasi informasi, literasi informasi ya Bu ya. Siapa membaca? Membaca. Literasi sains dulu Bu ya. Literasi sains itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak, kemudian pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia adalah bangsa
Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan keberagaman. Yaitu untuk literasi sosbud ya Bu ya. Untuk literasi sosbudnya Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan keberagaman, kemudian segi budaya, bahasa, kesenian, agama, kepercayaan, suku dan ras. Itu untuk literasi sosbudnya. Mungkin itu Ibu. Oke Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang yang ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, berarti ya dari materi ini, oke, dari materi ini Bapak Ibu, berapa literasi bisa kita integrasikan di sini? Yang jelas satu, sosial budaya. Ya kan Bapak Ibu? Sosial budaya. Kemudian apa? Numerasi. Dari segi jumlah. Ya kan? Jumlah, numerasi. Kemudian apa lagi? Membaca, sudah pasti karena ada wacananya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu. Kalau sainsnya apa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Sains apa? Ada nggak literasi sainsnya di sini? Nah, ini apa ini? Ini grafik apa ini? Ini dari segi numerasinya ya. Oke. Nah, sekarang gambar ini Bapak Ibu. Silakan amati infografis perilaku aktif dalam integrasi nasional. Nah, ini namanya infografis Bapak Ibu ya. Yang di atas tadi wacana atau teks bacaan, yang ini infografis. Dan ini perilaku aktif dalam integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional, perilaku aktif dalam integrasi nasional di sekolah untuk bangsa. Nah, ini dia. Nah, ini dia di masyarakat. Nah, tentang integrasi nasional. Di sini ada akulturasi budaya, asimilasi budaya, kemudian ada ini perilaku yang menyebabkan disintegrasi itu tawuran pelajar, kayak upacara bendera. Baik, dari infografis ini Bapak Ibu, apa literasi apa yang bisa kita integrasikan di materi ini? Silakan Bapak Ibu. Yang jelas satu apa Bapak Ibu? Membaca. Satu lagi sosial budaya. Ya kan Bu ya? Nah, ini dia. Dah. Oke. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi itu kita tentang wawasan literasi terintegrasi. Jadi Bapak Ibu sudah mulai dampak gambarannya ya, apa yang mau kita kerjakan pada sesi berikutnya. Jadi demikian Bapak Ibu materi kita tentang wawasan literasi terintegrasi. Bapak Ibu, nah kita selesai. Mudah-mudahan sudah ada bekal. Pak Rofik sudah diinfokan di grup Pak untuk hadir karena kita sudah mulai mengerucut, kita sudah mulai mengerjakan literasi desain literasi integrasi. Setelah ini Bapak Ibu akan bersiap-siap menyusun RTL ya untuk besok presentasi. Bapak Ibu presentasi besok dengan saya. Ya, dengan saya. Jadi Bapak sudah, Ibu, Bu, sudah ya, tolong nanti diingatkan lagi Bapak Ibu besok. Bapak Ibu nanti akan saya umumkan di grup nanti malam siapa peserta pertama. Ya, di Semarang jam berapa sholat Jumat Pak Agus?
Jam 11, Bu. Jam 11 ya? Iya. Jam 11? Ya, Bu. Oh, jam 11. Besok saya jam 8 sampai 9, 9 sampai 10. Oke, bisa saja besok sampai 10 saya, kemudian postes, nanti setelah postes, setelah sholat Jumat baru refleksi. Nah, Bapak Ibu saya sampaikan di sini. Oke, saya udah habis waktu ya, saya tutup ya. Saya tutup, nanti baru saya tutup rekaman saya dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita selesai untuk materi wawasan literasi terintegrasi. Mudah-mudahan apa yang baru kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita. Dan Amin. Terima kasih, Bu. Ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.